Kalau kita lihat sekarang, Saudara, visual yang Anda saksikan saat ini adalah Presiden Prabowo Subianto yang tengah melakukan peninjauan penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat yang dijadwalkan pada hari ini. Rencananya, Saudara, ada 3 titik dalam kegiatan peninjauan di hari ini. Di antaranya adalah di Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, dan rencananya juga Presiden Prabowo Subianto akan mengunjungi Kabupaten Tanah Datar. Dalam kunjungan ini, rencananya Presiden akan meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana, baik titik pembangunan hunian sementara, titik pengungsian, titik pembangunan jembatan, sekaligus juga memastikan percepatan pemulihan semua infrastruktur yang terdampak dari adanya bencana banjir dan juga tanah longsor di Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Dan saat ini, Saudara, terlihat Presiden Prabowo Subianto sudah berada Sudah Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto yang hari ini dijadwalkan akan mengunjungi sejumlah wilayah di Sumatera Barat dalam melakukan peninjauan penanganan bencana banjir dan juga longsor. Diagendakan, Saudara, hari ini Presiden Prabowo Subianto akan mengunjungi 3 titik, yakni di Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, dan juga Kabupaten Tanah Datar. Dalam kunjungan ini, Saudara, terlihat Presiden Prabowo Subianto tadi juga sempat bertemu begitu dengan masyarakat dan juga melihat bagaimana penanganan atau perkembangan penanganan yang dilakukan di sana. Dalam kunjungan ini, Saudara, tentunya tidak hanya Presiden meninjau lokasi yang terdampak bencana, tapi juga bagaimana penanganan dari sisi titik pembangunan hunian sementara, titik pengungsian, pembangunan jembatan, maupun juga memastikan pembangunan atau pemulihan infrastruktur ini berjalan dengan lancar di sana pasca terjadinya bencana di Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Dan saat ini visual Anda saksikan ini adalah situasi terkini di lokasi ataupun juga di kegiatan Presiden Prabowo Subianto yang tengah meninjau korban banjir di Sumatera Barat. Sejumlah posko pengungsian nantinya juga akan ditinjau oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentunya kita pun menunggu apa yang nantinya menjadi hasil ataupun apa yang nantinya infrastruktur penting yang akan dikebut atau menjadi prioritas akan segera diperbaiki dari hasil kunjungan Presiden hari ini. Dan inilah, Saudara, bagaimana situasi terkini di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan tadi, Saudara, Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Minangkabau, Sumatera Barat pada Rabu malam. Dan dari ketibaan Presiden tersebut tentunya dilanjutkan dengan mengecek bagaimana penanganan bencana di hari ini yang dimulai pada pagi hari ini tentunya. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya disambut oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi Ansarullah, dan juga Kapolda Sumbar Irjen Gatot Tri Suryanta. Tidak hanya meninjau bagaimana kondisi korban banjir di Sumatera Barat, tetapi juga bagaimana situasi di pengungsian dan juga memantau perkembangan perbaikan infrastruktur yang ada ataupun yang sebelumnya terkena dampak dari bencana di Sumatera Barat. Tidak hanya di Kabupaten Agam, Saudara, nantinya juga menurut informasi Presiden Prabowo Subianto akan mengunjungi Padang Pariaman.
dan direncanakan akan meninjau jembatan Mantuang, kemudian akan dilanjutkan jalur darat menuju kawasan Lembah Anai Tanah Datar, yang juga sama-sama untuk meninjau bagaimana situasi penanganan bencana di sana. Ya, ada visual yang Anda saksikan ini, Presiden Prabowo Subianto juga tadi sempat berbincang juga dengan sejumlah masyarakat ataupun juga korban banjir di sana. Dan peninjauan hari ini, saudara, tentunya akan dilanjutkan dengan bagaimana penanganan dan juga percepatan infrastruktur yang menjadi prioritas untuk bisa menunjang kebutuhan masyarakat ataupun juga pemberian bantuan bagi korban bencana di Sumatera Barat. Ini adalah visual terbaru, saudara, yang bisa Anda saksikan dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto yang tengah meninjau korban banjir di Sumatera Barat. Terlihat didampingi sejumlah pejabat di sana. Presiden melihat bagaimana situasi dan juga kondisi masyarakat untuk memastikan tentunya bantuan yang diterima oleh masyarakat yang menjadi korban banjir di Sumatera Barat ini bisa terpenuhi, termasuk juga bagaimana kebutuhan akan infrastruktur yang sebelumnya rusak begitu akibat bencana yang melanda Sumatera Barat. Dan terlihat Presiden tengah berada di salah satu tenda pengungsian. Melihat bagaimana perencanaan pembangunan yang akan dilakukan di wilayah tersebut. Kalau menurut informasi, saat ini Presiden masih berada di Kabupaten Agam. Gimana Pak? Suara putus-putus Pak. Suara putus-putus gimana? Dan inilah, saudara, visual Presiden Prabowo Subianto tengah mengecek dan juga melihat untuk memastikan bagaimana nantinya pembangunan bisa dilakukan melalui perencanaan yang tengah disampaikan kepada Presiden seperti apa nantinya dan apa saja yang akan dibangun, berapa lama waktu pengerjaannya, yang tentunya diharapkan ini bisa memperlancar tidak hanya aktivitas maupun juga pemberian bantuan bagi korban bencana di Sumatera Barat. Nantinya tentu kita sama-sama menunggu bagaimana hasil dari tinjauan Presiden Prabowo Subianto di Sumatera Barat pada hari ini. Presiden Prabowo Subianto terlihat bersama dengan Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi Ansarullah dan juga sejumlah pejabat di sana. Untuk meninjau situasi daripada korban banjir di Sumatera Barat.
Di lokasi pertama, saudara, memang Presiden Prabowo Subianto adalah mengunjungi ke Kabupaten Agam, di mana Presiden akan meninjau posko pengungsian yang berlokasi di SD Negeri 5 Kayu Pasak, Kecamatan Palembayan. Dan tidak hanya di Kabupaten Agam, nantinya juga Presiden Prabowo Subianto jadwalkan akan melanjutkan kunjungan ke Kabupaten Padang Pariaman, meninjau jembatan Mantuang yang terdampak bencana. Dan dari Padang Pariaman, jadwalkan Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan perjalanan darat menuju kawasan Lembah Anai Kabupaten Tanah Datar. Setelah dari Lembah Anai, barulah Presiden Prabowo Subianto akan langsung kembali menuju ke Bandara Internasional Minangkabau untuk kembali ke Jakarta. Jadi memang untuk pagi hari ini Presiden masih melakukan tinjauan begitu di wilayah Sumatera Barat. Dan terlihat di visual yang Anda saksikan saat ini, Presiden tengah menyapa anak-anak yang saat ini berada di posko pengungsian. Tadi saudara dari visual yang Anda saksikan, Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya kali ini di salah satu posko pengungsian tadi sempat menyapa ataupun juga berdialog bersama dengan masyarakat, tentunya menanyakan maupun juga memastikan bantuan apa dan seperti apa situasi mereka di sana. Dan juga tidak hanya itu, tadi juga terlihat Presiden Prabowo Subianto juga melihat bagaimana rencana ataupun juga progres dari pembangunan infrastruktur yang akan dibenahi di sana atau yang terkena dampak bencana di Sumatera Barat. Presiden Prabowo Subianto juga saat ini terlihat tengah berdialog gitu. Dan masyarakat juga terlihat antusias menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto dalam tinjauan pada pagi hari ini. Tidak hanya di Kabupaten Agam, saudara, Presiden juga nantinya akan mengunjungi Kabupaten Padang Pariaman untuk meninjau jembatan Mantuang yang terdampak bencana. Kemudian juga akan menuju ke kawasan Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, di mana titik ini adalah wilayah yang terdampak bencana banjir.
di Sumatera Barat. Tentunya saudara, sejumlah infrastruktur saat ini tengah ditunggu untuk tidak hanya bisa membantu masyarakat beraktivitas lebih lancar setelah sebelumnya terkena atau menjadi korban bencana, tetapi juga bagaimana pengiriman bantuan yang dibutuhkan. Tetapi tidak hanya itu saudara, tidak hanya tentunya bagaimana infrastruktur, tapi juga bagaimana kebutuhan akan listrik masyarakat akibat dampak bencana. Yang sebelumnya kalau di Kabupaten Agam ini yang sempat mengalami pemadaman berada di Kecamatan Palembayan dan Malalak. Sejumlah titik ataupun juga wilayah yang sempat terkena bencana, dalam hal ini juga masyarakat mengeluhkan diantaranya seperti kebutuhan akan pasokan listrik, kemudian juga tentunya telekomunikasi, di samping juga kebutuhan logistik yang sangat dibutuhkan di situasi saat ini. Informasi yang didapatkan saudara, data dari Kominfo Agam, sebelumnya wilayah yang masih membutuhkan pemulihan listrik ada di Kecamatan Palembayan adalah Tulang Gajah, Jorong Lambeh. Sementara itu di Malalak sempat terjadi juga bagaimana pemadaman listrik yang terjadi di Jorong Toboateh, Nagari, Malalak Timur. Dan tentunya saat ini pemerintah pun juga masih berupaya untuk memperbaiki jaringan listrik. Diharapkan segera kembali normal, segera pulih. Jadi memang tidak hanya logistik saudara, tapi juga infrastruktur pembangunan akses bagi masyarakat agar pemberian bantuan bisa berjalan dengan lancar, tapi juga bagaimana kebutuhan listrik dan juga telekomunikasi di sana sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Akibat dari bencana hidrometeorologi sebelumnya di Kabupaten Agam sendiri ada 42 tower listrik yang terdampak. Namun memang sudah berfungsi kembali, dan bagaimana kebutuhan listrik masyarakat ini diharapkan bisa segera terpenuhi dengan maksimal, termasuk juga dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ini juga untuk memastikan bahwa sejumlah infrastruktur yang sebelumnya rusak bisa dikebut pembangunannya agar masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan normal dan juga nyaman kembali, termasuk juga pemberian bantuan. Di Sumatera sendiri saudara, berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, hingga Rabu malam jumlah korban meninggal akibat bencana banjir bandang berjumlah 1.059 jiwa. Jumlah ini saudara meningkat setelah ada penambahan 6 korban dari hari Selasa kemarin. Tentunya selain mendata korban, BNPB juga menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini masih ada 26 kabupaten dan kota di Sumatera yang berstatus tanggap darurat. Bapak-bapak, ibu, anak-anakku sekalian yang saya cintai, hari ini alhamdulillah saya datang ke Kabupaten Agam, desanya apa? Salawehaye. Ya, dan saya bersyukur keadaan sudah membaik, walaupun kita semua masih prihatin. Tapi kita bekerja keras supaya segera memulihkan keadaan. Saya gembira sudah melihat rumah-rumah hunian sementara sudah mulai dibangun,
bisa selesai hunian sementara sebulan supaya ibu-ibu, bapak-bapak semua sudah tidak perlu tinggal di tenda. Kemudian segera sesudah itu kita akan bangun hunian tetap. Kita lihat cukup bagus kualitasnya, luasnya hunian tetap juga cukup lumayan besar, 70 meter ya, 7 meter persegi. Semua bekerja, saya terima kasih kepada TNI, ya, Polri dan semua pejabat yang bekerja keras. Saya lihat Basarnas, saya lihat banyak sekali yang semuanya turun untuk bahu-membahu kita perbaiki keadaan, ya. Dan saya terima kasih, saya lihat ibu-ibu dalam keadaan susah masih bisa menyambut saya dengan baik. Anak-anaknya juga tetap gembira. Terima kasih semua pihak yang telah bekerja keras. Terima kasih juga petugas, pejabat-pejabat pemerintah, gubernur, bupati, pengurus-pengurus semua yang musibah cobaan bagi kita mampu mengatasinya semua bersama-sama. Kita tidak sendiri, kita semua memikirkan tiap hari bagaimana kita bisa memperbaiki keadaan saudara. Saya kira itu dari saya, ya, terima kasih. Yang kita bersama-sama akan mengatasi ini semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah tadi itu Tanjung Padang Hati, Pak. Yang Bapak bangun itu tanah tidak. Ya, Saudara, Presiden Prabowo Subianto tadi baru saja memberikan sambutan begitu setelah ataupun juga summary dari pernyataan dari kunjungan hari ini. Pak Tito, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Alam yang bekerja keras dari hari pertama, sudah berapa puluh hari bekerja sama anak buahnya, ya, selalu di lapangan. Kemudian saya didampingi Menteri ESDM. Kenal Menteri ESDM siapa namanya? Pak Bahlil. Udah, asalnya dari mana? Papua. Saya juga didampingi Panglima TNI. Di Panglima TNI sini, ya. Kemudian Kapolri. Siapa namanya Pak Kapolri? Pak Sigit. Itu nama lengkap. Siapa yang kenal nama lengkap? Hah? Siapa? Sigit apa? Benar itu. Itu yang benar, nanti dapat hadiah, ya. Ada Menteri Pertahanan. Kenal Menteri Pertahanan? Ayo Menteri Pertahanan sini. Oh, jangan ngumpet situ, Pak. Menteri Pertahanan kenal? Siapa namanya? Hah? Safri siapa? Safri Nobel. Ya itu lah. Kok masih sekolah? Kelas berapa? Kelas 2 SMA? Wah, pintar juga kok, ya? Kok kenal nama semua pejabat ini? Oh, mau jadi tentara? Atasan apa nama Menteri Pertahanan? Kau minta petunjuk sama beliau. Oh
Kau ngerti kan kasih petunjuk? Petunjuk kasih dong, petunjuk. Siapa lagi ada pejabat di sini? Menteri Sekretaris Negara. Kenal? Siapa tahu namanya? Siapa tahu namanya? Hadiah dari saya. Pratikno, bukan. Pak Pratikno sudah naik jabatan Menko. Siapa Menteri Sekretaris Negara? Prasetyo Hadi, kok tahu? Siapa tuh? Siapa tuh? Oh, Anda wartawan ya? Wartawan ya? Dari pusat. RRI lagi. Ke anak buahnya ini. Kalau nggak tahu offset ini Pak. Kalau nggak tahu malah offset. Pak Solihin apa? Wakapolda. Pak Solihin. Berarti orang apa? Dari mana? Palembang. Sumando sini Pak, Sumando sini Pak. Sumando sini. Sumando. Ada anggota DPR. Pak Andre Rosadi. Ini orang Minang juga nih. Ini Ade Rizky. Ini dapilnya. Ini dapilnya. Dapilmu. Dulu termuda di DPR RI. Sekarang pernah muda. Siapa lagi tokoh-tokoh yang hadir? Wakil Gubernur. Kemudian mana Seskap? Seskap ini. Siapa? Maya apa? Salah. Udah naik pangkat, letkol. Siapa lagi? Oke ya, saya didampingi banyak tokoh-tokoh di sini. Kami datang, kami hanya ingin lihat, ingin beri semangat, ingin menyampaikan kalian tidak sendiri, kami akan bekerja untuk kalian semuanya. Ya, terima kasih ya. Pak. Udah dari pertama. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Dua periode, Pak. Masuk. Hati-hati Bu ya. Lembek ya.
Bapak Presiden, RI Ya, itu tadi saudara pernyataan yang sempat disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Tadi Presiden Prabowo Subianto melihat dan juga menyatakan bersyukur. Presiden bilang kondisinya sudah mulai membaik di sana. Bagaimana tadi ia menyampaikan rasa prihatin, kemudian juga memberikan optimisme bahwa segera bisa memulihkan keadaan, tentunya termasuk dari bagaimana pemenuhan kebutuhan akan hunian sementara yang tengah dibangun dan nantinya akan segera selesai. Sehingga menurut Presiden dengan akan dibangunnya atau sudah selesainya nanti hunian sementara tersebut, maka para pengungsi tidak lagi perlu tinggal di tenda. Tadi juga saudara Presiden Prabowo Subianto juga terlihat juga didampingi sejumlah pejabat negara seperti Menteri SDM Bahlil Lahadalia, kemudian juga ada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, ada pula Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Mensesnek Prasetyo Hadi, Wakapolda Sumatera Barat Brigjen Pol Solihin, dan tadi Presiden juga memastikan bahwa pemerintah di Kabupaten Agam bisa bekerja keras tentunya untuk bisa memenuhi bagaimana kebutuhan dari masyarakat maupun yang saat ini menjadi korban banjir di Sumatera Barat. Dan saudara juga Presiden hari ini tidak hanya mengunjungi Kabupaten Agam, juga nantinya direncanakan akan mengunjungi sejumlah titik di Sumatera Barat. Jadi setelah dari Kabupaten Agam, rencananya akan ke Padang Pariaman atau Kabupaten Padang Pariaman, dan nanti dilanjutkan ke Kabupaten Tanah Datar. Dan visual yang Anda saksikan saat ini juga Presiden masih melakukan tinjauan bagaimana situasi di posko pengungsian yang berlokasi di SD Negeri 5 Kayu Pasak, Kecamatan Palembayan. Dan ini adalah posko medis begitu yang terlihat masyarakat beberapa tengah melakukan pengecekan kesehatan maupun juga melakukan perawatan medis di sana yang disediakan oleh Pitdokes Polda Sumbar. Dan saat ini Presiden juga tadi terlihat mengunjungi posko untuk trauma healing yang tadi juga sempat dikunjungi Presiden, melihat bagaimana situasi ataupun juga kondisi anak-anak yang menjadi korban banjir saat ini berada di pengungsian. Sempat juga tadi Presiden Prabowo Subianto berdialog bersama dengan para korban banjir untuk tentunya menanyakan bagaimana kebutuhan maupun juga kondisi mereka di sana. Pak izin saya. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto masih berlanjut saudara, saat ini berada di Kabupaten Agam, dan tadi setelah melihat bagaimana posko medis kemudian juga di posko trauma healing, saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah mengunjungi dapur umum
untuk melihat ataupun juga mengecek ketersediaan logistik di sana untuk memastikan apakah memang sudah tercukupi untuk kebutuhan pangan di sana. Presiden juga masih didampingi sejumlah menteri dan juga pejabat lainnya seperti Kapolri, ada juga Panglima TNI, Wakapolda Sumbar. Terlihat Presiden Prabowo Subianto seperti di beberapa kunjungan sebelumnya ketika berada di dapur umum begitu, Presiden sempat menyicip gimana makanan yang ada di posko ataupun di dapur umum untuk bisa disajikan kepada para korban banjir, dipastikan layak dan juga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di sana. Kabupaten Agam ini, saudara, menjadi titik pertama Presiden Prabowo Subianto untuk kunjungan pada hari ini, di mana untuk kunjungan di Sumatera Barat meninjau bagaimana kondisi di sana, tidak hanya di posko pengungsian di SD Negeri 5 Kayu Pasak, Kecamatan Palembayan, tapi juga dari Kabupaten Agam. Nantinya Presiden Prabowo Subianto akan melakukan kunjungan atau tinjauan ke Kabupaten Padang Pariaman, meninjau jembatan Mantuang yang terdampak bencana. Dan dari Padang Pariaman, nantinya Presiden dijadwalkan melanjutkan perjalanan darat menuju kawasan Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar. Sejumlah hal tentunya dipastikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk bisa memenuhi kebutuhan para korban banjir yang saat ini berada di posko pengungsian di SD Negeri 5 Kayu Pasak, termasuk tadi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah soal hunian sementara yang tengah berjalan untuk dibangun agar nantinya korban banjir tidak perlu tinggal di tenda. Dari Presiden juga berupaya agar pemerintah setempat terus memastikan bekerja keras untuk warga, untuk korban banjir di Kabupaten Agam. Tentunya diharapkan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto ini bisa segera mempercepat pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dari informasi yang diterima dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, tentunya juga berupaya mempercepat pembangunan hunian sementara bagi masyarakat terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Dan lokasi sementara yang dibangun ini berada di 3 titik di Kecamatan Palembayan, diantaranya di lapangan bola SDN 05 Kayu Pasak, Jorong Kayu Pasak, Nagari Saraleh Ayat Timur. Di lokasi ini rencananya dibangun di atas lahan berukuran 5.632 meter persegi. Dengan konsepnya ini adalah hunian sementara atau huntara tipe barak. Dan setiap unit hunian berukuran 33 meter persegi. Dengan total 117 unit hunian, jadi ada 21 unit barak tipe 5 hunian dan 3 unit barak tipe 4 hunian. Tetapi memang diharapkan tentunya ini bisa mencukupi, memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga mereka bisa memiliki tempat ataupun juga hunian sementara yang lebih layak, sehingga tidak perlu lagi berada di dalam tenda seperti yang tadi disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi tentu saja saudara, tidak hanya tadi bagaimana logistik, tapi juga termasuk juga infrastruktur untuk bisa memperlancar akses di Kabupaten Agam khususnya.
ini bisa segera dikebut dan bisa segera difungsikan sehingga masyarakat bisa terbantu dengan lebih baik dan bisa menyeluruh untuk seluruh bantuan yang disalurkan. Presiden Prabowo Subianto juga tadi dalam kunjungannya ini terlihat tidak hanya sendiri tentunya, tapi juga tadi ia bersama dengan seperti Menteri SDM Bahlil Lahadalia tentunya untuk mengecek bagaimana salah satunya adalah bagaimana kebutuhan listrik yang sebelumnya sempat padam begitu di Kabupaten Agam akibat dari bencana banjir yang terjadi beberapa waktu lalu. Maksud kami Presiden Prabowo Subianto juga tadi bersama juga dengan Kapolri, kemudian juga Panglima TNI, Menhan, Seskap, Mensesnek, Wakapolda Sumbar. Juga tadi tentunya Presiden memberikan instruksi bahwa pemerintah setempat bisa bekerja dengan keras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk juga pembangunan, diantaranya adalah soal bagaimana hunian sementara yang sangat dibutuhkan. Tadi juga Presiden melakukan dialog bersama juga dengan masyarakat, kemudian juga tadi bahkan sempat meninjau bagaimana situasi di dapur umum, memastikan pangan masyarakat ataupun juga korban banjir yang saat ini berada di posko pengungsian bisa terpenuhi. Bahkan Presiden juga tadi telah mencicip langsung makanan yang disediakan di dapur umum, pastikan layak untuk bisa dikonsumsi oleh para korban banjir yang saat ini berada di posko pengungsian. Dari visual Anda saksikan ini, Presiden Prabowo Subianto juga tengah berdialog bersama dengan korban banjir di SD Negeri 05 Kayu Pasak, Kecamatan Palembayan. Ini menjadi titik pertama, saudara, dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto hari ini di Sumatera Barat sebelum nantinya akan ke Kabupaten Padang Pariaman dan juga ke kawasan Lembah Anai Kabupaten Tanah Datar. Baru setelah menyelesaikan peninjauan di Lembah Anai, barulah Presiden Prabowo Subianto akan bertolak kembali menuju Jakarta melalui Bandara Internasional Minangkabau, Sumatera Barat. Dan masyarakat menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di sana untuk meninjau situasi di posko pengungsian. Hati-hati anak kecil. Hati-hati. Sama Pak, caranya apa sih? Minta untuk Ariel Pak ya. Terima kasih Bapak. Mas, jarak jauh aja. Awas pas ini. Dan saudara, hingga saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di Sumatera Barat untuk melakukan peninjauan kembali bagaimana dengan pembangunan infrastruktur di sana, terutama bagaimana masyarakat atau korban dampak bencana bisa mendapatkan bantuan secepatnya dan juga berada di tempat tinggal yang senyamannya. Tadi seperti yang sudah dilaporkan oleh jurnalis kami di lapangan,
bagaimana Presiden datang untuk menjenguk langsung korban bencana, melihat kondisi di sana, untuk mengetahui, bertanya langsung kepada masyarakat apa saja kebutuhan mereka yang sampai saat ini belum bisa didapatkan. Di mana Presiden datang ke Kabupaten Agam, tempat pertama kunjungan Presiden di Sumatera Barat. Dan di dalam kunjungannya tersebut, Presiden bertemu dengan sejumlah masyarakat. Ada yang mengeluhkan bagaimana hingga saat ini masih terus bertahan hidup. Dan juga bertanya langsung kepada Presiden bantuan-bantuan yang akan didapatkan oleh mereka. Itu yang tadi dilakukan dalam kunjungan kali ini. Dan saat ini Anda bisa melihat Presiden mencoba untuk bisa dekat dengan masyarakat. Mencoba untuk bisa tahu apa permasalahan mereka yang sampai saat ini belum bisa dipenuhi karena keterbatasan infrastruktur. Presiden dalam kunjungan ini ditemani oleh Menseskap, Mensesnek, dan juga ada Kapolri, Kepala BNPB di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, melihat langsung bagaimana kondisi masyarakat di sana pasca banjir bandang yang terjadi. Untuk diketahui saudara bahwa ini adalah kunjungan yang ketiga kali yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Lebih dari sekali Presiden datang ke tempat bencana ini untuk memastikan kondisi para korban bencana. Karena pada beberapa hari yang lalu, tepatnya di sidang Kabinet Paripurna yang terjadi pada hari Senin, Presiden memberikan instruksi untuk bisa para pembantunya, kabinetnya, untuk bekerja keras memulihkan keadaan sehingga rekonstruksi dan rehabilitasi bisa segera dimulai. Mengapa itu penting dan menjadi poin utama yang disampaikan oleh Presiden? Sebab apa yang menjadi dampak dari yang dialami oleh para korban ini bukan hanya saja soal psikis, bukan hanya saja soal fisik yang terjadi, tetapi juga bagaimana psikis mereka. Pemulihan kondisi psikis perlu dilakukan segera oleh negara. Sehingga Presiden menekankan perlu adanya rekonstruksi untuk permasalahan fisik dan juga rehabilitasi untuk permasalahan psikis dari para korban. Bagaimana ada yang kehilangan seluruh harta bendanya, seluruh keluarganya. Ada yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Sehingga pelan-pelan para korban memulihkan diri untuk bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Ini yang ditekankan oleh Presiden. Sehingga kunjungan demi kunjungan terus dilakukan, baik itu oleh Presiden Prabowo Subianto maupun juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Untuk saudara, diketahui bahwa Presiden sudah tiba di Sumatera Barat kemarin hari Rabu, lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta kemarin pada pukul 17.00. Dan yang mendampingi yakni Mensesnek Prasetyo Hadi dan juga Seskap Teddy Indrawijaya. Presiden pun baik itu dalam rapat kabinet maupun dalam pertemuan-pertemuannya sempat memberikan permohonan maaf terkait dengan aliran listrik yang belum sepenuhnya masuk ke wilayah terdampak banjir, khususnya wilayah Aceh. Ini yang memang menjadi perhatian Presiden. Mengapa? Sebab listrik atau infrastruktur dasar ini adalah salah satu poin utama dalam membangun kembali sebuah ekosistem kehidupan setelah pasca banjir ini. Dengan listrik masyarakat bisa kembali beraktivitas, masyarakat bisa kembali mendapatkan kenyamanan yang selama beberapa minggu ini tidak bisa mereka dapatkan karena harus berada di posko pengungsian, baik itu yang disediakan oleh pemerintah maupun posko mandiri yang diusahakan oleh pribadi.
Selain listrik saudara, ada beberapa wilayah pula di Sumatera Barat ini yang memang sampai saat ini masih terus membutuhkan pasokan BBM. Di mana pasokan BBM sama pentingnya seperti listrik. Bagi kendaraan-kendaraan ingin melintas, juga menggenjot aktivitas jual beli di pasar. Dibutuhkan BBM sehingga pasokan makanan, pasokan bahan baku bisa segera diberikan dan diterima oleh para pedagang. Aktivitas itulah yang saat ini dirindukan oleh masyarakat sehingga Presiden mendorong betul keterbutuhan listrik dan juga BBM yang lebih cepat disalurkan mulai dari infrastruktur darat yang dipulihkan terlebih dahulu sehingga listrik dan BBM bisa segera diberikan atau dipasok ke daerah-daerah yang sampai saat ini masih belum bisa merasakannya. Secara umum saudara, Presiden Prabowo Subianto hari ini dijadwalkan memulai rangkaian kegiatan di Sumatera Barat dengan menggunakan helikopter dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Sultan Syahrir yang tadi berangkat pada pukul 8.30 dan lokasi pertama yang saat ini Presiden kunjungi adalah Kabupaten Agam di mana Presiden meninjau posko pengungsian yang berlokasi di SD Negeri 5 Kayu Pasak, Kecamatan Palembayan. Selanjutnya saudara, dari Agam Presiden Prabowo akan melanjutkan kunjungan ke Kabupaten Padang Pariaman untuk meninjau langsung jembatan Mantuang yang terdampak bencana. Ini yang tadi menjadi perhatian utama. Jembatan infrastruktur akses darat di mana dengan pembangunan jembatan artinya akses dari satu tempat ke tempat yang lain bisa ditempuh atau bisa dilalui untuk nantinya pemberian pasokan bahan makanan, bantuan, listrik, BBM bisa dilakukan dengan segera. Sehingga kerja utama yang saat ini adalah infrastruktur dasar yakni akses jalur darat tersebut. Selanjutnya saudara, dari Padang Pariaman, Presiden dijadwalkan akan melanjutkan perjalanan darat menuju kawasan Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar. Dan setelah menyelesaikan peninjauan di Lembah Anai nantinya Presiden Prabowo akan langsung kembali menuju Bandara Internasional Minangkabau untuk kembali Jakarta. Jadi ada 3 titik yang hari ini akan disambangi oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain untuk melihat kondisi langsung bagaimana masyarakatnya, warganya yang terdampak banjir, Presiden juga untuk memastikan bahwa infrastruktur dasar bisa segera diselesaikan. Ini menjadi salah satu poin utama dalam sidang kabinet kemarin. Presiden ingin bahwa apapun yang menjadi proses perbaikan, proses pemulihan bisa dikerjakan dengan cepat sehingga rekonstruksi dan rehabilitasi bisa segera dimulai. Dan saudara, Anda bisa melihat Presiden sepertinya sudah menyelesaikan kunjungan pertamanya di Kabupaten Agam, bersiap menuju ke titik selanjutnya. Tadi Presiden sempat menyapa warga sebelum dirinya menaiki kendaraannya untuk berpindah ke titik berikutnya. Di mana dalam kunjungan tadi banyak pesan yang disampaikan oleh masyarakat korban terdampak banjir bandang ini untuk bisa nantinya Presiden kerjakan bersama para pembantunya di kabinet, terutama terkait dengan pemulihan pasca bencana, rekonstruksi dan rehabilitasi. Ini yang menjadi poin utama Presiden. Dan saudara, kita akan terus hadirkan informasi terkait dengan kunjungan Presiden ke daerah bencana, tepatnya di wilayah Sumatera Barat, di program-program lainnya. Saya Mario Sarong pamit undur diri. Sampai jumpa. Banyak yang sudah membuktikan, Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam akuifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Bukan goreng, bukan kuah. Baru, Indomie nyemek Bangladesh. Lain pula cara masaknya. Biar nyemek, tambahkan 12 sendok makan air rebusan.
mie dengan sedikit kuah. Nyem-nyem nyemek. Nyemeknya baru, rempahnya skala pitu. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Pas hidup lagi capek-capeknya, butuh banget quality time. Aroma dan hangatnya Indomie Kuah bikin quality time yang gak tergantikan. Indomie Kuah, it's quality time. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Sayang, nanti temenin belanja bulanan, beli baju, nge-gym. Akan kuhadapi dunia, tapi Indomie Jumbo dulu. Mau ke bulan. Indomie Jumbo dulu. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Cerah glowing kan? Cuma mandi susu. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milknya bikin smooth, almond oilnya bikin moist. Wanginya manjain. Cerah, glowing, dari mana aja. Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja. Wingscare. Kita memasuki adu penalti. Di saat penting, kita perlu yang terbaik. Aqua, 100% murni, alirkan kebaikan alami, dukung 100% performa. Aqua, 100% murni, pilihan timnas Indonesia. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Menanti waktu rehat di siang hari dengan sejumlah informasi. KPK membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan. KPK juga menyita sejumlah uang dalam mata uang rupiah. Mengikuti sumber berita yang selalu menginspirasi. Kreativitas tanpa batas ini ditunjukkan oleh sekelompok pengrajin ibu-ibu yang ada di kota Makassar. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Didukung oleh Mantan siapa sih? Yang mantan ini. Pecah banget ini. Wajib coba ya. Ingat si mantan gimana gitu ya. Lupa nama, ingat rasa. Huhuy. Ini di depan kalau ayam waka. WK. Gurih sama dagingnya yang pecah banget. Jenis mie-nya pakai mie apa? Mie keriting kita. Kebakaran, guys. Kebakaran. Ini dimasak secara fresh gitu ya. Cakep nih penonton ini lah. Cerita Rasa, Sabtu 20 Desember pukul 10:30 siang di Kompas TV. Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan laporan khusus Ayo Bangkit Aceh, Sumut dan Sumber bersama saya, Mario Sarong. Kita ke informasi pertama saudara, Presiden Prabowo Subianto tiba di Agam, Sumatera Barat hari ini untuk meninjau penanganan bencana. Kedatangan Presiden Prabowo didampingi Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansarullah dan juga Kapolri, Mensesnek dan sejumlah pejabat daerah terkait. Presiden meninjau kondisi korban banjir Sumatera Barat di pengungsian dan memantau perkembangan perbaikan infrastruktur.
Presiden Prabowo Subianto menyempatkan berdialog dengan korban banjir di posko pengungsian Palembayan, Agam, Sumatera Barat. Oh, kenal nama semua pejabat ini? Oh, mau jadi tentara? Atasan apa nama Menteri Pertahanan? Kau minta petunjuk sama beliau. Kau ngerti kan kasih petunjuk? Petunjuk kasih dong petunjuk. Siapa lagi ada pejabat di sini? Menteri Sekretaris Negara. Kenal? Siapa tahu namanya? Siapa tahu namanya? Hadiah dari saya. Pratikno, bukan. Pak Pratikno sudah naik jabatan Menko. Siapa Menteri Sekretaris Negara? Prasetyo Hadi, kok tahu? Siapa tuh? Siapa tuh? Oh, Anda wartawan ya? Wartawan ya? Dari pusat. RI lagi. Kita anak buah dari ini. Kalau nggak tahu offset ini, Pak. Kalau nggak tahu malah offset. Pak Solihin apa? Wakapolda. Pak Solihin. Berarti orang apa? Dari mana? Palembang. Semando sini, Pak. Semando sini, Pak. Semando sini. Semando sini. Ada anggota DPR. Pak Andre Rosadi. Ini orang Minang juga nih. Ini Ade Rizky. Ini dapilnya. Ini dapilnya. Dapilmu. Dulu termuda di DPR RI. Sekarang pernah muda. Siapa lagi tokoh-tokoh yang hadir? Wakil Gubernur. Kemudian mana Seskap? Maya apa? Salah. Udah naik pangkat lektor. Siapa lagi? Oke ya, saya didampingi banyak tokoh-tokoh di sini. Kami datang, kami hanya ingin lihat, ingin beri semangat, ingin menyampaikan kalian tidak sendiri, kami akan bekerja untuk kalian semuanya. Ya, terima kasih ya. Udah dari pertama. Oke, terima kasih semuanya. Selain itu, Saudara, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan akan terus bergerak memulihkan kondisi korban banjir di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian yang saya cintai. Hari ini alhamdulillah saya datang ke Kabupaten Agam, desanya lain. Salarehaye. Ya, dan saya bersyukur keadaan sudah membaik, walaupun kita semua masih prihatin, tapi kita bekerja keras supaya segera memulihkan keadaan. Saya gembira sudah melihat rumah-rumah hunian sementara sudah mulai dibangun, bisa selesai hunian sementara sebulan supaya ibu-ibu, bapak-bapak semua sudah tidak perlu tinggal di tenda. Kemudian segera sesudah itu kita akan bangun hunian tetap. Kita lihat cukup bagus kualitasnya, luasnya hunian tetap juga cukup lumayan besar ya, 70 meter ya, 7 meter persegi. Semua bekerja, saya terima kasih kepada TNI, ya, Polri dan semua pejabat yang bekerja keras
Saya lihat Basarnas, saya lihat banyak sekali yang semuanya turun untuk bahu-membahu kita perbaiki keadaan, ya. Dan saya terima kasih, saya lihat ibu-ibu dalam keadaan susah masih bisa menyambut saya dengan baik, anak-anaknya juga tetap gembira. Terima kasih semua pihak yang telah bekerja keras. Terima kasih juga petugas, pejabat-pejabat pemerintah, gubernur, bupati, pengurus-pengurus semua. Sebenarnya tidak sendiri, kita semua memikirkan tiap hari bagaimana kita bisa memperbaiki keadaan saudara-saudara. Saudara, jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetap di Laporan Khusus. Ada orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. So Fresh Citrus baru. Segar. Ger. Aroma citrusnya bikin badan segar terus. Anti enak. So Fresh Citrus dari lemon oil. Ada hot lock system, hangatnya tahan lama. Ger. Ini yang bikin badan gue segar terus. So Fresh Citrus, anti enak, badan segar bugar. Ger. Wingscare. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Mantu Ai juara masak. Cobain masakan mantuku. Endes. Kan pakai kecap sedap. Inspirasi ibuku. Gurih kentalnya. Aromanya sedap. Pas di lidah. Manisnya inspirasi ibu. Senyumkan mertua. Dari Wingswood. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Kopi hits nomor 1, ya Top Coffee Gula Aren. Gak cuma pomo-pomoan. Kopi, susu, gula aren, ngeblend. Kopinya nendang. Gula arennya legit. Top Coffee Gula Aren. I told you so. Favorit semua dari Wingswood. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Terima kasih masih di Laporan Khusus, Saudara. Sudah lebih dari 3 pekan korban banjir tinggal di pengungsian karena rumah mereka hancur. Kini mereka butuh tempat tinggal, setidaknya hunian sementara. 3 pekan pasca bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera, korban masih banyak yang belum tinggal di tempat yang layak. Mereka butuh hunian sementara. Di Padang, Sumatera Barat, 100 unit hunian sementara didirikan secara mandiri bagi korban banjir bandang. Dengan melibatkan sejumlah siswa SMK jurusan bangunan dan sukarelawan di Kota Padang, pengerjaan huntara untuk korban banjir di Kecamatan Pau ini dikebut. Huntara mandiri didirikan karena masih banyak korban banjir yang berada di pengungsian dan menumpang di rumah saudara. Huntara antara lain dibangun di sebidang lahan yang berdekatan dengan kantor lurah Kapalokoto dan akan diprioritaskan untuk korban yang rumahnya hanyut dan rusak berat.
Sementara itu, Gedung Islamic Center Kabupaten Aceh Tamiang jadi salah satu lokasi pengungsian yang masih banyak dihuni warga terdampak banjir sejak akhir November lalu. Meski tempat pengungsian luas dan juga ditunjang berbagai logistik, namun masih ada kekhawatiran bagi pengungsi. Putri Baria, salah satu pengungsi, mengaku khawatir ketika Gedung Islamic Center beroperasi kembali dan belum mendapatkan tempat tinggal. Pasalnya rumah Putri sudah hancur diterjang banjir bandang. Kekhawatiran kami Bang, di sini kami kan nggak tahu karena rumah pun udah nggak ada. Jadi kalau seandainya kami disuruh pindah, mana kami mau pindah? Seperti ya nggak mesti harus rumah yang kayak mana, yang penting ada barak seperti barak pengungsian aja pun jadi ada air bersihnya, bisa MCK kami lah kayak gitu. Hunian sementara jadi harapan pengungsi ketika rumah tempat aman mereka hancur diterjang bencana. Pengungsi berharap pemerintah dapat segera membangun hunian sementara. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, sebagian warga Aceh Tamiang mulai membersihkan rumahnya dari tumpukan lumpur yang menggenangi rumah mereka pasca banjir bandang beberapa waktu yang lalu. Lumpur tebal tampak masih menggenangi rumah warga. Tak hanya rumah, fasilitas umum juga tak luput dari tumpukan lumpur. Warga berharap ada bantuan alat berat untuk mempermudah proses pembersihan lumpur ini. Kalau untuk di dalam rumah kurang lebih 20 cm Bang, kedalaman lumpur. Lumpur kan? Iya, 20 cm. setinggi 20 cm. Sulit nggak bersihnya Bang? Sangat sulit Bang. Kami butuh alat-alat seperti cangkul, sekop untuk membersihkan rumah. Untuk kesulitan Bang, dikarenakan lumpur juga tebal, keras, juga airnya juga sudah tidak ada Bang. Jadi kami ya betul-betul seperti nyangkul tanah. Keras ya? Keras, sangat keras Bang. Lebih dari 2 pekan pasca banjir, ratusan warga di Kecamatan Langkahan, Aceh Utara Aceh bertahan di tengah keterbatasan. Bahkan beberapa warga mengaku memanfaatkan yang ada lantaran terbatasnya bantuan. Selain terbatasnya bantuan, warga juga mengaku mendirikan tenda pengungsian secara mandiri. Terbatasnya bantuan dan tenda yang seadanya membuat sejumlah warga mulai mengalami gangguan kesehatan. Hal ini diungkap warga saat Ketua Tim Penggerak PKK Aceh yang juga istri Gubernur Aceh, Marlina, mengunjungi warga dan memberikan bantuan. Warga berharap pemerintah maupun instansi terkait segera memberikan bantuan logistik hingga medis agar kondisi warga terdampak banjir tetap terjaga. Penerangan tenda di atas masih ada lagi orangnya sama juga ya, di atas masih ada lagi di sana masih kurang penerangan. Kemudian kami rencana anak-anak kami untuk membaca menulis ini tempat belum ada tapi karena kan api apun supaya ini kan bisa membaca itu ulang-ulang saja supaya Sejumlah SPBU di Aceh Tamiang telah kembali beroperasi. Warga akhirnya bisa mengisi bahan bakar tanpa perlu menempuh perjalanan panjang. SPBU di Desa Bramban, Aceh Tamiang sudah kembali beroperasi melayani pembeli. Warga terlihat mengantri untuk mengisi bahan bakar. Dengan beroperasinya SPBU di Kabupaten Aceh Tamiang, warga tak perlu lagi menempuh perjalanan jauh hingga 1,5 jam ke kota Langsa untuk mengisi bahan bakar. Bantu kali lah, kalau ini udah membantu. Biasanya ke Langsa kan payah nyarinya, jatah 3 liter, itu antri sampai 5 jam. Nah, kalau ini udah memang alhamdulillah lah, udah buka alur Bemban nih, nah mudah-mudahan lah lancar terus ya. Informasi terkini penyaluran bantuan korban banjir di Aceh akan dilaporkan jurnalis Kompas TV, Rizka Devi dan juru kamera Nova Misdayanti. Rizka, selamat pagi. Bantuan logistik terus mengalir, tapi korban juga butuh bantuan berupa hunian sementara. Bagaimana progresnya dari yang bisa Anda sampaikan kepada kita? Ya, Mario dan juga saudara, benar sekali ini memang pasca terjadinya banjir yang memang dan longsor yang memang melanda di hampir seluruh wilayah Aceh. Saat ini memang ada sekitar
100.000 lebih rumah yang memang ikut terdampak begitu, baik hanyut maupun rusak. Sementara juga dari informasi yang kami peroleh yang memang menjadi kebutuhan mendesak warga adalah hunian sementara begitu. Dan juga kerusakan infrastruktur ini juga berdampak terhadap jalan, kemudian juga jembatan begitu. Sementara terkait dengan hunian sementara ini, berdasarkan informasi yang memang kami peroleh dari BNPB, ini menyebutkan bahwa hingga saat ini memang untuk hunian sementara ini memang sudah dilakukan begitu, sudah mulai dibangun ini di Tangse, di PD Jaya, di PD, kemudian juga di beberapa wilayah seperti Aceh Tengah, kemudian juga Gayo Luas. Ini memang sudah pemerintah setempat ini sudah menyampaikan untuk meminta hunian sementara begitu. Sementara juga untuk saat ini untuk beberapa wilayah ini masih dalam peninjauan begitu, baik peninjauan lokasi, kemudian juga peninjauan kepemilikan lahan begitu, mengingat memang saat ini akibat longsor yang terjadi di wilayah tengah ini banyak kemudian daerah ataupun tanah yang memang sudah berpindah begitu, sehingga memang pembangunan hunian sementara ini masih harus dipastikan begitu apakah kepemilikan tanah ini milik negara begitu, sehingga memang tidak menjadi sengketa ke depannya. Dan juga kalau kita lihat selain dari hunian sementara, saat ini memang masih banyak begitu warga yang bertahan di kamp pengungsian selain dari 3 wilayah yang tadi saya sebutkan. Saat ini di beberapa wilayah lainnya saat ini memang yang menjadi kebutuhan mendesak itu juga air bersih, kemudian juga karena mengingat masih banyak warga yang masih bertahan di tempat pengungsian. Sementara kalau kita lihat cuacanya, memang di sini cuacanya belum stabil begitu. Di beberapa hari belakangan ini masih hujan begitu, sementara untuk wilayah-wilayah tengah juga masih hujan. Sementara tadi dari informasi yang kami peroleh, ada pesawat Hercules yang memang gagal mendarat begitu karena hujan yang tadinya terus lebat. Mario. Ya, terima kasih Rizka, Devi dan juga juru kamera Nova Misdayanti atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan utamakan kehati-hatian. Nah, saudara jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetap di laporan khusus.